Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi al-kiram ajma'in wa tabi'in tabi'in alladzina hum bi ihsanin ila yaumil radhiyallahu anhum wa ila alihi wa sallam bi hadzal kitab. Nafa'ana Allah bi 'ulumihi naf'an mubarakan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak ahli pengajian Masjid Jami Baitur Rahman yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, akhirat, dibarokahkan hidupnya, panjang umur, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, barokah, halal thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditakdirkan bisa menghadiri pengajian yang mana orang yang hadir di pengajian ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu tanda dari kasih sayang Allah adalah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban ila Allah, adalah dengan cara mengaji. Karena tidak mungkin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa tidak didasari dengan ilmu agama. Banyak orang yang niatnya mendekatkan diri kepada Allah tapi jauh dari ilmunya Allah. Dan ini adalah salah satu strategi setan yang cukup luar biasa, jarang diketahui oleh manusia. Banyak orang yang beribadah, rajin beribadah kepada Allah, tapi tidak mau mencari ilmu tentang ibadah. Pada saat mereka rajin beribadah tetapi tidak mau mencari ilmu tentang ibadah, maka setan tidak akan menggoda mereka untuk berhenti melaksanakan ibadah. Karena tanpa digoda pun ibadahnya sudah tidak dikatakan ibadah. Setan punya keyakinan bahwasanya ketika manusia melaksanakan ibadah tetapi tidak mau mencari ilmu tentang ibadah, dipastikan ibadahnya itu tidak sah. Orang yang melaksanakan sholat tetapi tidak tahu syarat sah dan rukunnya sholat, maka dipastikan sholatnya tidak akan benar, dipastikan sholatnya tidak akan sah. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmu tentang sholat. Orang yang tidak mengetahui, oh ternyata sholat itu bisa sah kalau bersih
bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Maka bisa jadi dia sholat tanpa wudhu terlebih dahulu. Bisa jadi dia sholat tanpa membersihkan hadas besar terlebih dahulu. Kalau sedang junub, bisa jadi dia sholat tanpa membersihkan najis. Dari bab najis saja kan terbagi-bagi. Najis itu ada berapa macam? 3 ya. Satu najis mughaladah, terus najis mutawassithah, yang ketiga najis mukhaffafah. Banyak macamnya, dan ketiga macam najis ini cara membersihkannya pun beda-beda. Tapi statusnya tetap najis. Kalau misalnya terbawa oleh kita sholat, maka sholat kita tidak sah. Si najis ini nempelnya mau di pakaian, di badan maupun di tempat sholat, tetap akan menghalangi keabsahan sholat. Najis mughaladah dengan najis mutawassithah, cara membersihkannya beda. Najis mughaladah dengan najis mukhaffafah, cara membersihkannya beda. Belum kita harus mengetahui najis mughaladah itu seperti apa. Banyak, jadi PR kita banyak. Jadi untuk sahnya sholat yang kita lakukan ini benar-benar perlu ilmu, bukan hanya rukun. Kita harus paham najisnya, cara membersihkannya. Ya mau tidak mau, karena kalau kita tidak tahu, dipastikan salah padanya. Najis mughaladah adalah najis dari anjing, najis dari babi, itu najis mughaladah, najis berat. Anjing, babi, dari bangusnya tuh bangus yang di sini, ya hidung kan bangusnya itu najis mughaladah, kan dia basah. Babi sama, dari salah satu badannya yang basah. Bahkan bisa jadi seluruh badannya anjing ini najis kalau posisinya basah. Ada anjing basah nempel ke baju kita, pakaian kita, maka pakaian kita jadi najis. Disebutnya mutanajis, barang yang terkena najis. Barang yang terkena najis. Anjing basah nih, cukup nempel ke baju atau ke celana, jadi najis karena posisinya basah. Tapi kalau anjingnya kering, pakaian kita kering, nempel, nggak masalah. Pakaian kita tidak jadi najis karena sama-sama kering. Atau sebaliknya, pakaian kita yang basah, anjingnya kering, nempel, jadi najis. Siapa yang najis? Pakaian kita. Sudah jelas anjing nama najis. Bukan najis dari kita, karena kita masuk suci masa jadi anjing yang najis. Ya, emang anjingnya udah najis. Paham sama sini? Jadi kalau sama-sama kering, tidak masalah. Artinya pakaian kita tidak terkena najis, tapi anjingnya tetap najis. Walaupun sama-sama kering, anjingnya najis, bukan anjingnya najis. Atau ke badan, atau ke pakaian, atau ke apa tuh namanya teras masjid. Anjing naik ke teras masjid, anjing posisi kakinya basah karena nggak pakai sendal gitu misalnya. Ya emang nggak pakai sendal, naik ke teras masjid kan ada tapaknya tuh, itu najis. Si terasnya jadi najis. Kalau babi mah jarang ya. Kalau anjing kan banyak di pemukiman, di perumahan, perkampungan. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya harus dengan tanah satu kali
dengan air 6 kali. Jadi kalau di teras mesin ada tapak anjing, kita ambil tanah campur dengan air, kemudian siramkan ke lantai yang terkena tapak anjing, kemudian dilap supaya tapaknya hilang, dilap bareng dengan si tanahnya tadi, lap semua. Setelah dilap baru disiram dengan air 6 kali. Disiram dengan air 6 kali. 1 kali dengan tanah, 6 kali dengan air, baru bersih. Kalau tidak campur dengan tanah sekalipun pakai rinso 70 kali nggak bersih-bersih, tetap anjing, tetap najis itu teras masjid. Termasuk yang nempel di pakaian kita. Yang nempel di pakaian kita berarti 1 kali dengan tanah, 6 kali dengan air. Makanya hati-hati kalau kita punya anjing. Ada yang punya anjing sih? Enggak ada. Di kampung biasanya ya punya anjing. Nggak masalah punya anjing, karena anjing itu biasanya difungsikan untuk menjaga hewan ternak, biasanya. Nggak masalah, tapi kita harus pintar menjaganya. Ya jangan sampai mengenai pakaian atau tubuh kita, atau tempat salat kita, atau rumah teras rumah kita. Sekalipun misalnya kena, kan kita sudah tahu caranya bagaimana. Kenapa dengan tanah? Syariat mengarahkannya harus dengan tanah. Kalau kita mau mengejar hikmah dari pembersihan najis mughalladh harus dengan tanah, ternyata diteliti oleh para dokter karena tanah bisa menghilangkan enzim atau virus-virus yang ada di anjing. Jadi dengan dibersihkannya oleh tanah, si virusnya itu hilang, mati. Kan anjing punya virus apa? Rabies. Itu bisa hilang dengan tanah. Kalau kita mengejar hikmah, karena tidak harus selalu ada alasannya. Kenapa membersihkan najis mughalladh dengan tanah supaya sehat, bebas dari rabies? Enggak juga seperti itu. Enggak juga. Itu hanya sebagian dari hikmah. Jadi tidak harus selalu ada alasannya. Misalnya kenapa sholat subuh 2 rakaat dan 4 rakaat? Padahal lagi seger-segernya kan. Kalau lagi seger-segernya, kalau mau mungkin 4 rakaat ya. Kenapa 2 rakaat? Tidak harus ada alasannya. Ta'abudi sifatnya. Karena sifatnya ibadah. Doktrin dari agama ya seperti itu. Terus najis mutawasito, pertengahan. Apa contohnya najis mutawasito? Ayo, lupa lagi ya. Air kecil dari anak-anak kecil. Anak kecil yang belum balik, terus yang sudah memakan makanan selain ASI, air susu ibu. Jadi setiap air kencing bayi baik laki-laki maupun perempuan yang sudah memakan selain ASI si bayinya itu, udah makan pisang, gitu kan, ASI, jengkol, misalnya, makan pete, nasi uduk, termasuk air kencing kita mutawasito. Air kencing kita pun mutawasito, pertengahan. Nah, cara membersihkannya, pertama buang dulu datiannya. Kalau ada air kencing bayi misalnya, buang dulu datiannya, air kencingnya buang dulu. Setelah tidak ada datiannya baru disiram, lap lagi dengan lap bersih, bukan lap yang tadi. Atau lap yang tadi dicuci dulu. Nah, bersihkan lagi, siram lagi, lap lagi, selesai. Kalau situ sekali lagi buang dulu apanya?
Latihannya nih buang, baru diisi, siram, sekali siram dikelola, siram sekali lagi, lap lagi, selesai, bersih. Tanpa harus pakai tangan. Itu mutawat. Terakhir najis mokok apa? Najis yang paling ringan. Apa contohnya? Air kencing bayi laki yang belum makan apa-apa selain ASI, air susu ibunya. Khusus laki-laki saja. Kalau air kencing bayi perempuan walaupun belum makan apa-apa tetap mutawasit, karena hangsur kalau perempuan. Hangsur tahu apa ya? Hangsur tahu nggak hasil? Nggak tahu hasil. Pesing. Salah satu alasannya, walaupun nggak pesing tetap menurut agama air kencing bayi perempuan walaupun belum makan apa-apa kecuali ASI tetap digolongkan najis mutawasit. Kalau air kencing bayi laki-laki nggak apa-apa kalau belum makan apa-apa. Kalau udah makan banyak mah mutawasit. Jadi hanya air kencing bayi laki-laki saja yang belum makan apa-apa termasuk apa. Itu cara membersihkannya sangat gampang. Tinggal dipecetkan air, buang, lap, udah selesai, bersih. Itu bab najis. Kenapa kita harus tahu itu? Khawatir pada saat kita mau sholat ternyata ada najis di tempat sholat. Periksa dulu tubuh kita, takutnya ada najis. Kotoran hewan, misalnya kotoran cicak, kotoran tikus, setiap kotoran itu najis mutawasit. Periksa, khawatir ada di tubuh kita. Kemudian periksa pakaian kita, khawatir ada najis. Jangan main gabres bahaya sholat gitu ya. Tahu pas sudah sholat ada apa? Ada nya cicak misalnya. Saya yakin itu kalau ngulangin sholat malas beres sholat pas dibuka peci ada cicak kan. Saya yakin susah itu untuk ngulangin karena malas kan sholat. Sudah diampuni karena nggak tahu katanya. Pasti kesana dalilnya. Allah Maha Pengampun. Padahal kalau kita tahu setelah selesai sholat ada najis, wajib diulangi. Kecuali kalau tahunya itu setelah habis waktu sholat, nggak masalah. Ini mah selesai sholat tahu ada najis. Allah Maha Pengampun. Kalau saya nggak tahu ya udahlah jangan diulangi lagi. Makanya harus benar-benar, karena memang ibadah itu sangat berat. Kenapa berat? Karena digoda setan, nafsu mengarahkannya bukan untuk ibadah, justru untuk jauh dari ibadah. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i, sesungguhnya nafsu itu akan mengarahkan kepada hal-hal yang jelek. Kenapa? Tabiat nafsu seperti itu. Terus setan kenapa menggoda manusia supaya jauh dari ibadah? Pengen dapat teman. Mereka nggak mau sendirian di dalam neraka. Mereka ngajak umat manusia untuk sama-sama masuk neraka, disiksa di dalam neraka. Kita pengen disiksa dalam neraka kan nggak mau. Nah, pada saat kita digoda oleh setan, diajak oleh hawa nafsu untuk jauh dari ibadah, maka kita harus ingat, ini adalah tujuan setan untuk mengajak kita masuk ke dalam neraka Allah. Alhamdulillah ini dari. Dan salah satu pemuat supaya kita bisa menjauhkan diri dari godaan setan, supaya kita bisa memaksa nafsu kita untuk
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara jauhi maksiat. Dengan cara jauhi maksiat. Maksiat ini seperti titik hitam yang menempel di atas kertas putih. Jadi semakin banyak titik hitam yang menempel di atas kertas putih ini, semakin tertutupilah warna putih dari kertas tersebut. Kalau satu mah iya, masih jauh kan, masih banyak wilayah putihnya. Tapi kalau udah banyak titik hitamnya sampai hitam semua satu kertas, nah matilah hati kita, susah untuk ibadah kepada Allah, susah untuk ingat kepada Allah, dan akan mudah untuk terjerumus ke dalam maksiat. Maka pada saat seperti itu, setan sudah sangat gampang mengajak kita untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para bapak, ahli pengajian Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, selain fikih yang harus kita pahami pada saat kita melaksanakan ibadah, kita harus memahami ilmu tauhid yang mengatur batin kita untuk lurus dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat yang kita lakukan, walaupun syarat sahnya dilaksanakan semua, wudunya udah, hadas besar sudah tidak ada, najis tidak ada, rukunnya yang 17 semuanya dilaksanakan, tidak ada yang terlewat. Tapi akidahnya acak-acakan, cacat, rusak, maka ibadah kita itu nol, tidak akan ada nilainya. Syariatun bila hakikatin atilatun, wa hakikatun bila syariatin batilatun. Syariat tanpa hakikat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, silaturahmi dan lain sebagainya, ibadah-ibadah zahir yang kita laksanakan benar menurut syariat, benar menurut fikih, tetapi akidah kita salah, maka nol, tidak akan ada pahalanya, tidak akan ada nilainya. Nah itu nanti kaget kan, nyampe di akhirat melihat catatan amal kita kosong, sama sekali tidak ada nilai. Ketika kita komplain kepada Allah, kata Allah, sholatmu tidak menghadap kepadaku karena akidahmu lurus, sedekahmu tidak untukku karena akidahmu salah. Sedih, sudah tidak bisa untuk diperbaiki lagi. Repot kalau sudah seperti itu. Ada orang yang berhakikat, akidahnya benar, lurus, tauhidnya bagus, tapi kagak mau sholat, batilatun bantah. Kan ada orang yang beriman, tapi cukup sholatnya hanya dengan ingat saja kepada Allah, enak banget. Mereka mengatakan cukup ingat, tidak harus sholat. Cukup bertauhid kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu wujud tidak bako, yakin bahwa Allah itu Tuhannya, benar-benar lurus akidahnya, tapi kagak mau sholat, zakat, puasa ditinggalkan, ibadah haji ditinggalkan, silaturahmi ditinggalkan. Batilatun batal. Tauhid mikun nanti orang sudah menurut. Tauhid mikun batal. Harus selaras, seimbang, akidah bagus, syariat pun bagus. Kenapa demikian? Karena kita punya jasad dan kita punya ruh. Jasad ini diatur oleh syariat, ruh diatur oleh hakikat. Jadi pada saat mengatur atau mengurus jasad, maka ilmu yang dipakai adalah syariat, ya. Misalnya kalau kita sakit, tuntunan syariat apa? Harus berobat, karena kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluka.
Jangan tibakan dirimu dalam kerusakan. Kalau sakit ya berobat. Jangan mentang-mentang kita yakin bahwa penyakit itu ciptaan Allah, obatnya pun disembuhkannya pun oleh Allah. Maka pada saat sakit saya mau berobat, karena Allah yang hanya bisa memberikan kesembuhan. Sombong, beda sakit gigi, nangis, ya berobat, tetap harus berobat. Nah pada saat berobat niatnya jangan hati kita nih, kan niat urusan hati berarti kan. Jangan punya anggapan obat ini punya kekuatan bisa menyembuhkan penyakit kita, itu bagian hati. Tetap keyakinan kita kuat, Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Karena Allah lah sang memberi kesembuhan dan sang memberi penyakit. Jadi kalau konsepnya tidak seimbang, kadang begini, orang yang keyakinannya kuat pada saat sakit dia nggak mau berobat, jadi hilang kewajiban syariat. Orang yang keyakinannya kurang kuat, dia ya rajin berobat pada saat sakit, tetapi hatinya akidahnya jadi acak-acakan. Dia menganggap bahwa obat lah yang bisa menyembuhkan, dokter lah yang bisa menyembuhkan. Itu konsep yang tidak seimbang. Kalau kita yang seimbang, sakit nih, hati kita tetap sakit ini dari Allah, maka sembuhnya pasti oleh Allah. Kemudian jasad ini dibawa oleh kita, ayo berobat. Dokter Iqbal iklan, Dokter Iqbal. Karena kita punya kewajiban untuk bersyariat. Jadi jasadnya tetap bersyariat, akidahnya tetap doa Allah. Bahwa menurut akidah rezeki itu diatur sama Allah. Kita mau kerja mau kagak, kalau udah urusan rezeki ya dapat pasti. Karena rezeki sudah ditentukan oleh Bapak mau kerja mau enggak pasti dikasih rezeki. Itu menurut hakikat. Tapi jasad kita diatur oleh syariat, kerja. Kerja. Kita dituntut untuk kerja, untuk berikhtiar. Maka walaupun keyakinan kita tanpa kerja pun kita pasti banyak punya rezeki, dapat rezeki. Jasad tetap harus bergerak untuk berikhtiar mencari rezeki, karena diatur oleh syariat kita itu wajib untuk mencari rezeki. Paham Pak? Jadi pada saat kita keluar dari rumah untuk kerja, niatnya melaksanakan perintah dari Allah. Hati kita tetap punya keyakinan bukan kerja yang memberikan rezeki kepada kita, tapi Allah. Kita mau kerja mau enggak, tetap Allah pasti memberikan rezeki. Terus kenapa kamu berangkat kerja? Kewajiban dari Allah yang diatur melalui syariat. Pintar dan awam dan bodoh itu diatur oleh Allah, sudah ditentukan. Di sini jadi orang pintar, di sini jadi orang awam. Ini pintar, ini awam. Oh kalau begitu bahwa kalau sudah ditentukan gak usah nyari ilmu. Ya tetap harus cari ilmu, karena nyari ilmu kewajiban syariat. Jadi pada saat kita berangkat ke pengajian, niatnya menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita tetap berpegang teguh, tidak ada yang bisa memberikan ilmu kepada kita kecuali Allah. Bukan guru kita yang memberikan ilmu, tapi Allah. Guru kita hanya penyambung lidah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat melihat guru kita menjelaskan ilmu, harus ingatnya ke Allah, bukan ke guru kita. Kadang kan kita takjubnya ke guru kita, luar biasa. Ustaz ini pintar banget, soleh banget. Takjubnya ke guru, tapi lupa ke Allah. Nah, guru jadi penghalang untuk ingat kepada Allah. Alhamdulillah dari. Jadi kesimpulannya mari kita istiqomahkan untuk mencari ilmu syariat dan mencari ilmu
batasannya. Syariat itu urusan kalau hakikat urusan batin yang berhubungan dengan akidah, yang berhubungan dengan hati, yang berhubungan dengan pikiran. Itu hakikat. Hadirin rahimakumullah, salah satu keterangan yang menjelaskan tentang hakikat adalah suhudun nafsi dzannu fayajibu al-istighfar. Jangan kaget ya. Suhudun nafsi dzannu fayajibu al-istighfar. Menyaksikan diri itu ada, itu dosa. Fayajibu al-istighfar. Maka wajib untuk beristighfar. Menyaksikan diri punya kekuatan, itu hukumnya dosa. Maka wajib untuk beristighfar. Lah kenapa dosa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena hanya Allah yang punya kekuatan, hanya Allah yang bisa. Selain Allah berarti tidak bisa. Kan kita sudah hafal dari kecil bahwa Allah itu punya sifat apa? Qudrat, wujud, hidam, baqa, mukhalafatun lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi wahdaniyan qudrat iradat. Qudrat ada kan? Qudrat iradat. Artinya Allah berkuasa, Allah maha mampu, Allah maha bisa. Jadi Allah lah yang maha bisa. Dan kita makhluk sering mendeklarasikan diri la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula tidak ada ya, wala quwwata tidak ada kekuatan illa billahil aliyyil azim kecuali atas pertolongan Gusti Allah. Dibaca itu tiap hari. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kadang-kadang kita merasa bisa melakukan ini, merasa bisa melakukan itu. Yang sholat siapa? Kita. Yang sedekah siapa? Kita. Yang berjalan kita. Yang melihat kita. Yang mendengar kita. Awalnya kagak ada ini kemana? Padahal sering diucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka pada saat kita lupa bahwa Allah lah yang bisa, yang membisahkan kita berjalan, bergerak, melihat, mendengar, berbicara, yang membisahkan kita sholat, kerja, usaha, tidur dan lain sebagainya, hukumnya dosa. Pada saat kita lupa hukumnya dosa. Jadi dosa malu kita hidup sehari-hari ya Allah ya. Maka payati istighfar, perbanyak istighfar dari sekarang. Untung kita tahu Pak sekarang. Baru tahu ya? Atau udah tahu? Baru tahu kan? Kirain teh dosa teh cuman lihat perempuan cantik, seksi, cuman gitu doang. Ngomongin orang cuman gitu doang. Nyolong, zina, mabok, cuman gitu doang. Kirain teh. Ada yang lebih sering kita lakukan dosa apa? Lupa. Nah itu yang sering kita lakukan. Itu mah setiap detik Pak kita dosanya. Coba kalau kita nggak tahu, orang asal tidak pernah berdosa karena sudah jauh dari zina, sudah jauh dari mabuk, sudah jauh dari nyuri, sudah jauh dari yang namanya melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Karena nggak tahu, ternyata dosa kita yang paling sering dilakukan adalah lupa. Pada saat kita berjalan kita lupa bahwa yang memisahkan berjalan itu Allah, itu dosa. Pada saat kita bangun lupa yang bisa membangunkan itu Allah, itu dosa. Berapa kali kita dalam sehari bangun tidur bersaat dosa. Bergerak kita bernapas. Nah bernapas yang setiap detik nih, lupa bahwa yang memisahkan kita napas itu Allah, dosa. Itu tiap detik dosa, malah lupa. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu wajib istighfar. Dari sekarang perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Berapa kali?
sehari 100 kali. Minimal sehari 100 kali, bukan 3 kali. Minimal sehari 100 kali PRT. Kalau lebih dari 100 kali lebih bagus, karena kita yakin dosa kita itu lebih dari 100 dalam sehari semalam. Kalau melihat keterangan ini, karena lupa kita kepada Allah itu lebih banyak daripada ingatnya. Coba kita muhasabah diri, berapa jam hari ini kita ingat kepada Allah? Kayak ayeuna ngaji. Baru sekarang pas ngaji. Ya tadi malu. Wa idza kasabalaka dzalika, apabila didohirkan di dalam hati kalian, di dalam hati kita, apa dzalika tauhid yang sempurna, alimta, maka kita akan mengetahui anna syuhudakalaka dan bahwa sesungguhnya melihat diri kita itu adalah sebuah dosa yang justru menurut para wali itu dosa besar. Maka Allah akan memberikan anugerah, yaitu ilmu hikmah. Setidaknya kita sadar dulu, oh ini teh dosa. Karena kalau kita menyebut yang dosa tidak dosa, meyakini yang haram menjadi halal, itu bukan dosa lagi, tapi kufur. Misalnya, kita tidak percaya bahwasannya lupa kepada Allah itu dosa, artinya menganggap lupa kepada Allah itu adalah hal-hal biasa, hal lumrah, hal yang hal saja. Maka pada saat seperti itu, posisi kita itu bukan dapat dosa, tapi dapat kekufuran, keluar dari Islam. Misalnya, kita menganggap bahwasannya zina itu halal. Kata siapa halal? Halal, diyakini halal. Menghalalkan sesuatu yang haram, kufur. Murtad, keluar dari Islam. Statusnya bukan muslim lagi, bukan mukmin lagi. Itu sudah bukan dosa lagi. Berarti jadi non muslim intinya. Termasuk kita tidak percaya bahwasanya lupa kepada Allah, lupa bahwa yang memberikan nafas, yang menakdirkan kita bisa bernafas itu adalah Allah. Dikatakan bahwa itu adalah halal, tidak berdosa, kita jadi kufur. Maka dari sekarang setidaknya kita punya kesadaran bahwa oh ternyata kita berdosa setiap saat. Sadar saja dulu, sadar, banyak istighfar, memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu hikmah. Pada saat Allah memberikan ilmu hikmah kepada kita, maka kita akan bisa ingat setiap saat kepada Allah. Walaupun menurut di dalam Al-Quran Allah mengatakan yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan ilmu hikmah ini kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Artinya tidak banyak. Mudah-mudahan kita termasuk yang di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tandanya pertama kalau Allah mau memberikan hikmah, kita dikasih tahu dulu yang seperti ini. Oh, ternyata dosa nih, satu tahu gitu. Terus sadar dan menerima kita berdosa setiap saat. Terus diarahkan oleh Allah memperbanyak istighfar. Itu tandanya tuh. Diarahkan oleh Allah untuk sedikit-sedikit ingat kepada Allah. Dalam sehari semalam yang tadinya belas tidak ada ingat kepada Allah, jadi ingat 1 menit, 2 menit, nambah 1 jam dalam sehari semalam, nambah jadi 2 jam sehari semalam. Makin lama setelah bersih badannya, mulai Allah memberikan ilmu hikmah diberikan kepada kita, maka pada saat itu kita akan secara otomatis selalu ingat kepada Allah seperti makan cabai. Tidak harus bertanya-tanya, tidak harus berpikir dulu bahwa ini pedas apa manis gitu. Coba ada cabai nggak? Ada. Coba dimakan dulu. Apa gorengannya? Kopinya? Ada. Coba dimakan kan kita nggak perlu mikir. Ini cabai manis apa pedas kan enggak? Udah otomatis pedas. Minum kopi manis gitu. Ngopi kan. Kalau sudah punya ilmu hikmah ya seperti itu.
kita akan diberikan oleh Allah anugerah tanpa ejaan. Setiap saat kita akan ingat. Makanya para waliullah, dosanya itu yang menurut kita sepele, bagi mereka besar. Kan ada kisah tentang seorang waliullah, Yazid Al-Bustami, yang pada saat itu melihat seorang musafir masih muda minta-minta kepada orang kaya. Dilihat oleh Yazid Al-Bustami, kemudian Yazid Al-Bustami ini mengatakan, bergumam dalam hati, ini orang masih muda kok minta-minta, padahal kerja masih mampu. Bergumam dalam hatinya seperti itu. Kemudian pulanglah Yazid Al-Bustami. Pada saat nyampe di rumah, punya kebiasaan kalau malam wiridan, zikir. Mulailah berzikir, susah untuk khusyuk. Biasanya fokus khusyuk ingat kepada itu susah untuk khusyuk. Kemudian tidurlah Yazid Al-Bustami. Pada saat tidur beliau bermimpi melihat satu rombongan orang banyak membawa nampan besar. Di dalamnya itu ada potongan daging orang yang tadi digibah oleh Syekh Yazid Al-Bustami, si musafir tadi. Jadi potong-potong tubuhnya disimpan di satu wadah yang besar, dibawa oleh rombongan orang banyak. Si nampan ini kemudian diberikan kepada Yazid Al-Bustami. Nih, daging saudara kamu yang tadi engkau gibah. Dengan seketika Yazid Al-Bustami bangun terkaget-kaget. Kemudian siangnya mencari si musafir tersebut dengan niat untuk meminta maaf. Pada saat mencari kesana kemari, singkat cerita ketemulah sama si musafir ini. Ketemu sama si musafir, sebelum ngomong Yazid Al-Bustami, si musafir ini udah tahu tujuan dan maksud dari itu. Sebelum Yazid Al-Bustami ngomong, si musafir ini ngomong duluan. Ada apa Syekh? Mau ngomongin saya lagi dalam hati kamu? Karena sama-sama wali ternyata si musafir ini. Sama-sama wali. Kemudian Yazid Al-Bustami meminta maaf kepada si musafir. Bagi seorang wali, bergumam saja sudah jadi dosa besar sampai menghalangi kekhusyuan dalam ibadah. Wah, apalagi kita udah bukan bergumam lagi kan, udah diomongin, bukan? Kita udah bergumam lagi, ngomongin. Jadi makanan sehari-hari, kalau nggak gibah kan nggak enak. Itu dosa kecil, bahkan yang menurut kita tidak dosa pun bagi para wali itu akan sangat terasa efeknya. Kalau kita kan nggak kerasanya karena jarang dipikirkan. Padahal setiap kali kita melakukan kesalahan itu pasti ada efeknya. Kenapa nggak kerasa? Karena jarang dipikirkan. Seperti nikmat lah, nikmat dari Allah itu kan banyak besar. Kenapa kita selalu merasa nikmat dari Allah itu kecil? Karena kita jarang mikir nikmat Allah gitu. Benar nggak? Karena kita jarang mikir nikmatnya Allah. Coba kalau kita mikir kemudian telah fokuskan nikmat Allah mana saja yang kita dapatkan dari mulai bangun tidur, kita pasti akan sadar oh ternyata nikmat Allah itu banyak dan besar, sehingga kita akan pintar bersyukur. Salahnya kita jarang menelaah. Kita maha selalu berpatokan nikmat besar itu materi yang banyak, ya materi yang banyak. Padahal hidup adalah nikmat paling besar dari Allah. Coba materi banyak kalau nggak hidup buat apa? Ya kan? Kaya tapi nggak hidup buat apa? Banyak benda tapi kagak hidup, nggak bisa dibawa ke kuburan kan? Bisa tapi yang ngapain dibawa juga? Nggak laku, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi hidup tapi kita jangan mikir hidup ini adalah sebuah nikmat. Maka pada saat kita diberikan materi yang sedikit, kita selalu menganggap diri kita yang paling tidak beruntung di dunia ini. Padahal kita masih beruntung karena masih dikasih hidup. Nah, maka rasakan kuncinya adalah kita selalu berpikir supaya punya kesadaran
bahwa kita itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberikan nikmat, yang selalu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita sering berpikir punya kesadaran seperti itu, kita akan bisa merasakan nikmat dari Allah itu besar, musibah dari Allah itu adalah sebuah pembelajaran. Semuanya akan menjadi kenikmatan bagi kita kalau kitanya mau mikir. Nah, itu. Kemudian fayajibu an tastaghfira minallah minka min sururika laka. Fayuhlisuka dalikal istighfar insyaallah min fadlihi min dalika yang kasibu laka ilmu tauhid. Kenapa ketika kita beristighfar, kenapa diwajibkan untuk beristighfar pada saat kita lupa? Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya sendiri. Pada saat kita melakukan dosa, Allah mencintai orang yang berproses untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa. Pada saat kita sering melakukan dosa melalui lupa kepada Allah, kemudian kita putus asa untuk bertaubat kepada Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu ampunannya itu seluas lautan, bahkan sebanyak pasir yang ada di lautan, lebih banyak malah. Sebanyak dosa yang kita lakukan, lebih banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih punya potensi besar, walaupun dosa kita besar banyak, Allah akan mengampuni dosa kita. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Apabila kita melakukan kemaksiatan, mendolimi diri sendiri, maka ingatlah kepada Allah, kemudian beristighfar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Pada saat beristighfar, istighfar ini adalah bagian dari salah satu latihan untuk kita ingat kepada Allah. Jangan begini, istighfarnya kita malah lupa lagi kepada Allah. Astagfirullahaladzim sambil nundutan, sambil tidur. Itu sama aja gak beristighfar. Pada saat kita beristighfar, astagfirullahaladzim, kita harus ingat, kita bisa membaca istighfar adalah ketentuan Allah, ditakdirkan oleh Allah. Hatinya ke sana. Astagfirullahaladzim. Harus ingat, kita bisa beristighfar dibisakan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Kita manusia yang tidak punya kekuatan sama sekali, maka pada saat kita beristighfar, kita berharap Allah menolong kita. Jadi jangan kemana-mana, artinya astagfirullahaladzim ingat ke kerjaan, astagfirullahaladzim ingat ke hutang. Ya itu sama aja nggak beristighfar seperti itu. Nama-nama dosa lagi. Jadi pada saat istighfar, kalau kita lupa, dosa juga. Dosa mulu. Dosa lagi. Ini kalau kita sering dengar musibah kan ada kalimat istighfarnya kita harus diistighfari lagi. Karena pada saat kita istighfar, hati kita kemana-mana lupa kepada Allah. Nah, istighfar di sini adalah salah satu latihan supaya kita ingat kepada Allah melalui bacaan astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.